Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur ala ni'amillah. Ikhwatu fillah, kita bertemu lagi setelah sepekan kita libur. Kita bertemu di Desember ini di dalam majelis ilmu yang seperti biasa pada siang hari ini. Tentunya kita bersyukur kita dimudahkan kembali dalam bermajelis, yang dimana tentunya rumah yang diisi ya dengan majelis Quran, walaupun rumah itu kecil, yang mungkin hanya pedempet-dempet ya, tapi itu adalah ketika dibangun dengan ketakwaan ya, itu lebih baik dibandingkan rumah yang mewah tapi justru dibangun ya hanya untuk maksiat, yang hura-hura ya, senang-senang, dan dalamnya banyak dilakukan perbuatan yang haram. Ya, maka tentunya kebaikan itu akan kita rasakan ketika dibangun dengan ketakwaan. Begitu pula tentunya bahwa majelis yang kita bangun semuanya tentu atas dasar ketakwaan. Karena hanya dengan ketakwaan lah amal itu diterima ya. Tentunya juga kita bagaimana besar dan agungnya nilai takwa itu ketika dibangun di dalam rumah kita, baik dengan Al-Quran, tentunya dengan sholat-sholat yang sunnah, juga dengan majelis ilmu itu juga. Sedekah ya, tentu juga. Setiap kebaikan tuh menilai sedekah, baik kebaikan yang sifatnya kecil maupun ya apalagi sifatnya besar ya. Maka tentunya kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat bermakna ya, dimana kesempatan yang terus harus digalakkan ya. Dan
akan menjadi pertanyaan nanti ya di hari kiamat ya. Saya tadi sambil murojaah baca dari perkataan Syekh Sholih Al Fauzan ya. Nanti di hari kiamat itu dipertanyakan perbuatan kita ya. Dan kenapa kita tidak sampai belajar ilmu ya. Belajar syar'i ya. Ilmu din tuh. Kenapa kita tidak sampai belajar ilmu agama ya? Maka akan dipertanyakan nanti di hari kiamat. Limala tata'allam ya. Bagaimana engkau tidak belajar ilmu agama ya? Kalau belajar nanti harus menyampaikan, itu wajib itu. Ya, itu juga dipertanyakan. Apalagi orang yang alim itu juga dipertanyakan. Tablik jemaah tablik udah bisa ayat kan aku disampaikan. Iya, iya. Ini sering ngobrol kan. Kuku jenggot gitu, cenah ye sunah, cenah di bawah paeh cenah. Udah Akan dipertanyakan tuh. Apalagi orang yang alim itu pasti akan pertama ditanyakan di hari kiamat. Berat Pak. Jadi orang alim tuh berat. Berat tanggung jawab nak gitu, berat amanah anak. Di samping memang manfaatnya besar, tapi amanahnya yang sangat berat gitu. Tapi tentunya juga tidak setiap orang itu mengetahui tentang ayat ini kemudian belum punya kapasitas dan kapabilitas ilmu ya, maka cukup menyampaikan sesuai apa yang disampaikan ya. Atau cukup dirinya mengajak ya. Ya dakwah itu kan tidak hanya ceramah kan, tidak hanya ceramah, tidak hanya tablik gitu kan sebenarnya. Begitu salam di eta diisi ku eta. Iya. Ayat ya. Dakwah itu kan gak cuman tablik ceramah, enggak. Seseorang mengajak Ya, bisa kebaikan. ayat itu. Kebaikan itu kan dakwah. Seorang ngobrol tentang Islam kan udah dakwah juga. Jangankan seseorang menyediakan alat untuk berdakwah, misalnya menyediakan wifi untuk berdakwah, itu sudah berdakwah sebenarnya. Wasilah ya gitu. Wasilah alat untuk berdakwah itu ya menyediakan wifi ya, atau menyediakan apa ini namanya tripod lah gitu untuk berdakwah gitu ya, itu sudah wasilah untuk berdakwah. Nah itu ya, hal kecil yang ditegakkan kepadanya syariat Islam itu sudah berdakwah, walaupun hal yang kecil. Menyediakan air wudhu saja kan ya, mengajak orang lain untuk berwudhu kan gitu, itu sudah berdakwah sebenarnya. Ya, walaupun hanya dengan mengairkan air. Nah, itu kalau wudhu di mana, di Darul Tauhid itu air diputer lagi bisa itu. Air wudhu di tandian aja muter ya gitu. Karena dulu masih jarang air mungkin. Saya di sana 21 hari diputar bungkul air wudhu lagi ya muter. ya bisa. Nah itulah nilai yang besar dari majelis ilmu ya. Nantinya kita akan ditanya kenapa nggak sempat belajar ilmu syariat nah sibuk wae gitu kan, sibuk wae kemana wae gitu kan gitu ya, harus dunia yang untuk dunia mah ada mal eureun Malah ya beak dah. iya Ya kerasa kalau saya waktu masih lapangan dapat 1.000 yang 2.000. ya itulah manusia nggak ada habisnya ya. Habisnya. Kadang dikasih sedikit gak merasa cukup, apalagi dikasih besar gitu. Ternyata Aduh, termenang duit sekieu padahal itu rezekinya ya, dulu ada mengeluh mengeluh cukup mal gitu.
Nah itu sebagai mukadimah ya, penambah dorongan kita untuk terus menuntut ilmu. Tema kita melanjutkan pelajaran sebelumnya tentang beriman pada malaikat. Bagaimana pengaruh iman kepada malaikat? Tentunya sangat besar terhadap kehidupan manusia. Karena manakala seseorang menyadarinya, tentunya dia akan berhati-hati dan waspada. Ya. Setiap tingkah lakunya, kemudian apa yang dilontarkan dari lisan, apa yang dibisikkan dalam hatinya, itu dia hati-hati. Diawasi terus Ya, tidak mau kecolongan. tulis amal baik tulis sama Iya. jelek tulis. Apabila seseorang menyadari bahwa ada malaikat yang ditugaskan kepadanya, yang terus-menerus mendampinginya siang dan malam, dia pasti akan berhati-hati terhadap apa yang dia katakan atau apa yang dia lakukan, agar ia tidak ada yang tercatat mengenainya, ya, mengenai dirinya dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Semangat sekali gitu ya. Tidak mau hari-harinya, waktunya terbuang sia-sia. Tidak mau kita detik-detik yang kita lakukan tidak mau sia-sia ya gitu. Walaupun hanya dengan ya sebatas melakukan hal yang katakanlah apa yang disenangi oleh hawa nafsu ya gitu. Tapi ya hati ini kadang bergejolak tuh ya, ketika orang atau ketika ajakan hal itu untuk maksiat, dia menyadari malaikat ada di sampingnya, ya dia tidak mau tuh. Tidak mau Ya. Walaupun itu hal yang mubah sekalipun juga ya, hal yang mubah ya. Misalnya nonton atau hanya sekedar kadang nonton bola itu mubah mubah itu. mubah Ya boleh-boleh saja itu. ya, asal aja Ya asal jangan berlebihan ya. ya. Supaya bergadang. Sampai mulai hilang ke sholat asar kan biasanya Ya. waktu nak Bergadang atau melalaikan sholat. ya. Bareng bentrokan yang sholat maghrib. Iya. Banyak godaan. Bilang waktu nanti jam setengah jam 5 mulai itu jam berapa itu? Ya bisa kan yang mubah itu menilai sia-sia kalau melalaikan waktu, misalnya main game, tidak main gamenya tapi game yang tidak mendidik gitu ya gitu. Kalau game yang mendidik, misalnya game matematika, game kimia, fisika mah ya enggak lah gitu ya. ya ada itu kan. Ya, ngaji Iya. gimana? Tapi kalau sudah gamenya itu game Porno. ya kemudian kalau ada maksiat di dalamnya itu sudah haram, cuma jelas tuh. Ya gitu. Mengandung kemaksiatan misalnya atau mubah sehingga melalaikan waktunya gitu kan untuk hal kegiatan yang bermanfaat, itu kan akan tercatat gitu ya. Itu ada hujan tuh. Dan Hujan. baju si tak disigit karunya itu baju di ke itu ya ke itu kentah nontonnya ke kawat kan hujan wis kuat. Nah itu setiap perbuatannya itu dicatat ya. Si Fulan lagi ngapain. Kalau kan kenalnya mungkar nakir gitu lainnya. Rocky Patit itu Rocky Patit. dia sebutannya Rocky Patit sifatnya gitu. Itu yang bagusnya. Ya Rocky yang baiknya, Atit yang jeleknya gitu. Dibagi dua berarti. Iya, Kalau mungkar nakir hanya dalam kubur itu iya. orang kafir cara berbentuk sadis, malaikatnya gitu
wajahnya. Jadi setiap tuhnya dicatat catat siapa gitu ya, si fulan sedang apa gitu ya, Setiap gitu. detik gunanya. Ya katakanlah demikian tuh. Walaupun amal menyingkirkan diri di tengah Iya. jalan ya catat. Makanya kan kesempatan sekecil apapun, kebaikan sekecil apapun harus dimanfaatkan. Ya kesempatan bisa aja berulang, tapi kan justru yang kesempatan emas tidak boleh dilewatkan ya. Wah kasutkan tuh mal kehujanan tak karyakan tengah gitu. Karena malaikat mendampinginya siang dan malam terus menerus ya, selama dia tersadar gitu ya gitu. Ya ya Gak ada tersadar. tidur malaikat gitu. Nggak ada, malaikat nggak tidur Hanya manusia yang tidur, hewan. ya. Hanya selama kita terjaga gitu ya, tersadar, malaikat terus tuh mencatat, kecuali tidur gitu ya. Si fulan sedang tidur gitu ya, gitu. Nah, kalau tidur mah mau dicatat gitu. Kalau ngimpi eta kumaha? Ngimpi mah moal gitu. Walaupun ngimpi haji, ngimpi umroh gitulah gitu. Eta dari Allah atau kumaha? Ya ngimpi dari Allah. Sebagian ya, sekali mimpi buruk dari setan. Sesmita kan kadang-kadang yang manggil uang, manggil lauk. Oh itu mah beda. Jadi mimpi itu ada yang dari Allah kan, itu mimpi yang mulia, yang kayak mimpi haji umroh gitu, mimpi sholat lah gitu. Ada mimpi dari setan, mimpi yang buruk gitu, mimpi buruk ya. Ada mimpi juga dari sugesti. Nah, mimpi dari sugesti ada itu Tadi hayalan gitu. ya, hayalan Dari gitu lah waktu gitu. masih belum tidur ngajalan. Iya. Maksudnya. Mimpi itu dari sugesti itu ke bawah tidur jadinya gitu. Dan mimpi mah nggak kecatat walaupun dia itu Menerima wahyu hanya Nabi, Kanjeng Nabi Muhammadnya. ya, kalau lima wahyu mah itu para nabi. Dan mimpi mah nggak bisa jadi dalil gitu. Seseorang bermimpi ya. Apalagi kalau menentukan syariat dari mimpi, bahaya. Bahayanya. Nanti ada ibadah baru dari mimpi, nah ibadah Iya, naon? terus diturutkan. Iya. Aduh, bahaya. Nanya naon tuh iki? Jadi kalau misalnya nggak mau dicatat amal solehnya atau amal buruknya, maka tidur gitu. Terus ya Kan dicatat cek kalau tidur. nggak Gak ada amalan. ada. Tidur kan Iya. sunnah lain. Ya tidur sunnah. Ya paling catat aja tidurnya, tidur sunnah atau tidur nggak ada tidur wajib. Tidur malah asalnya mubah gitu. Nah jadi sunnah kalau misalnya untuk sholat malam. Tidak. Jam Ya. 2 umumnya. Biasanya siang-siang kan tidur Jam 3 ya. untuk sholat malam nantinya gitu. Di RW 12 itu ya yang ada. Nah itu. Jadi siang dan malam ketika tersadar malaikat itu dijaga dia dijaga oleh malaikat. Dia pasti akan berhati-hati terhadap apa yang dikatakan maupun dilakukan ya. Jika dia mengetahui ada pengawas ya yang mengikutinya, bukankah dia akan berhati-hati karena takut mereka akan mengambil perkataan atau perbuatannya yang menyebabkan akhir yang buruk baginya. Jadi ya seperti yang pernah kita bahas ya, apapun yang kita lakukan kita ingat mati gitu lah gitu, karena khawatir akhir yang buruk ya, kematian yang buruk akan mendapatkan seorang hamba ya, gitu, ketika melakukan sesuatu yang buruk.
bagaimana dia tidak berhati-hati ya dan waspada terhadap malaikat ketika dia tidak melihatnya. Nah, asalnya diskusi ini kan sampai jalan itu. Dalino tarik itu lah Dalino. Nah, asalnya mah malaikat nggak kelihatan. Setan juga nggak kelihatan. Iya, sekarang juga kelihatan. Makhluk gaib. Setan, malaikat, jin. Ya, setan itu dari jin dan manusia ya setan mah. Jadi setan dari jin tidak akan kelihatan gitu. Dari manusia yang kadang juga lebih jahat ya. Iya, ada setan dari manusia gitu. Korupsi ya. Setan aja yang korupsi gitu. Kan yang mempengaruhi mungkin ya, masuk ke jiwa Iya. kita. Kita ambil gitu. Mereka juga nggak kelihatan gitu. Dan inilah bagaimana pengaruh iman walaupun itu ya, Kita kalau malaikat itu diciptakan dari nggak nur gitu. kelihatan. Dari Hah? nur, kalau malaikat dari Iya. nur. Sari tanahnya, sari pati. Jadi emang malaikat itu nggak kelihatan, cuman karena keimanan kita, keimanan. Pasti dengan iman itu kita lebih takut, lebih waspada. Itu kalau di surat apa itu, kalau Allah bersemayam di arsy itu ya ngecam ya. Namanya berarti seorang wajah makhluk gitu. Istiwa lah gitu. Kalau diartiin bersemayam mah itu duduk Pak. Kayak lihat di kamus bahasa Indonesia mah bersemayam itu duduk. Tapi kalau artinya istiwa atau tinggi lah kalau kata Ibnul Qayyim mah itu tinggi. Ya, berarti itu banyak itu Pak. Berbagai surat tuh. Itu sering saya mulai jahit ya. Sumastawa alal as dan banyak di Yunus ya. Di Ar-Ra'd tuh. Arabnya. Ar-Ra'd terus apa itu As-Sajdah ya. Sering itu mah Sajadah. ya. Sering kan hari Jumat sering baca itu namanya. Gua. Nah itu Apa itu yang pemuda disebutkan di gua ya? iya. 350 tahun siapa yang karena bukan karena Allah wis. Anjing dari jadi tulang belulang yang menjaga itu yang masuk surga katanya ya. Allah. Yang jaga itu pemuda Gua itu ya. jadi gua apa itu Gua hero. gua hero berarti yang Enggak, kafir mah bukan gua hero, tuh gua hero mah beda deh. yang nabi itu dari wahyu gua. Kan disebut kayak Ashabul Kahfi takdirnya juga bukan tempatnya di Gua Hiro. Disebutnya juga Ashabul Kahfi. Nama guanya Kahfi gitu. Kayak panjang tuh membahas tuh. Jadi istilahnya Allah itu goib ya, bagi kita mah ya itu ilmu yang jangan terlalu kita buka-buka hal itu ya.
istiwa ya istiwa aja. Kalau kata Ibnu Qayyim kan tinggi itu kan gitu, ala tinggi gitu. Diperintahkan menjauhi segala yang dilarang gitu. Kan itu termasuk ayat-ayat mutasyabihat, tidak boleh kita kalau ya seperti alif lam mim non artinya ya udah Nggak ada artinya kan. jangan diartikan a teh Allah ya kan? Alif teh Allah gitu, lam teh Jibril, mim teh Muhammad, nggak ada itu, nggak ada asal usulnya gitu. Sama karangan manusia mungkin ya. Kalau yang mengartikannya itu ahli tafsir atau ahli apa itu? Yang Ya kan tergantung tafsirnya. Tafsir kan ada juga rupa-rupa ya. ya rupa-rupa. Ya kembali lagi kalau yang itu cuma stawa al as, bahwa Allah itu istiwa di atas as ya gitu. Tapi jangan diartikan bersemayam. Dari cara wajeng makhluk atau maman. Iya. Sama kunjung makhluk itu masalah artinya. Bahasa Iya. Indonesia kan terlalu minim sih bahasa. Iya bahasa Indonesia mah terlalu ini Iya. gitu. So kayaknya dahar makan apa aja tuh. So cari berapa kali makan hanya makannya mungkin. Maka kalau dimaknai bersemayam nggak nyambung gitu. Kalau saya kan lebih setuju ke Ustaz Zulkarnain ya. Beliau juga dulu kan mengisi juga di Persis. So kan, jadi bersemayam itu bukan arti dari istiwa, tapi istiwa aja. Kalau nggak tinggi gitu ya. Gitu. Karena kalau udah dikatakan bersemayam ya bersemayam itu kalau menurut kamu saya duduk. Gitu. Gitu. Nah, kalaulah sebagai manusia ya kita diketahui misalnya oleh ibu atau oleh orang tua kita atau misalnya oleh istri misalnya gitu ya, kita sebegitu inilah gitu, tidak mau melakukan kesalahan sekecil apapun lah gitulah gitu ya. Seolah kalau kesalahan sekecil apapun, kajian kesalahan biasa-biasa gitulah gitu, akan dinilai gitulah gitu, kamu emang sensitif gitu ya gitu, sensitif perempuan gitu ya, kesalahan sekecil apapun tuh ya gitu akan dinilai, apalagi ketika kita dilihat oleh malaikat, terusnya seperti itu gitu. Kudu hati-hati lah gitu. Iya, ya orang di hadapan manusia saking begitu hati-hatinya gitu ya gitu. Di hadapan istri hati-hati pisan gitu perbuatan teh, di hadapan malaikat biasa-biasa we lah gitu. Ketika menyendiri biasa-biasa we nonton naon lah gitu lah gitu. Ternyata Godaannya. iya. Para malaikat itu melihat kita ya, para malaikat menyaksikan kita dan kita tidak bisa melihat mereka. Setan gitu ya, bisa lihat kita ya setan. Ya setan dari jin bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat dari jin Islam itu sholat gitu, ikut sholat gitu. iya selain Masjid. iya Karena supaya sholat kita kan supaya rungket, gampang itu supaya nggak diselangi gitu atau gimana itu. ya itu mas supaya nggak diinin sama setan. Makanya kalau ada saf kosong diisi, ada orang yang mundur isi lagi gitu. Dirapetkan lah. Gitu. Ya dirapatkan luruskan terus supaya nggak diisi oleh setan. Tong cicing wae gitu misalnya ya saf kosongan
menjarak saeutik sakieu ya. Itu Kaki-kaki nggak batal itu kalau berjarak. kita umpama mundur ada yang datang gitu di tower itu Ah. nggak batal nggak? Ya enggak itu. Mubah itu. Enggak apa-apa. Sholat nggak boleh bergerak berapa kali, 3 kali ya? Enggak, sholat mah justru yang mengatakan sholat nggak boleh bergerak 3 kali mah itu Ya, nggak ada kita dalilnya. bergerak ya. Nggak ada dalilnya gitu. Orang Ya, yang gitu. mengatakan nggak boleh Harus gitu terus gitu. ya Ya memang bergerak ya. kan pada dasarnya juga ketika ada Sujud kan, mau sujud kan bergerak. iya itu mah Mau ruku, gerakannya itu kan yang di apa ya, dijadikan pendapat buat dia teh yang di luar gerakan sholat ya, ngolah tulih umpamanya. ya menoleh atau misalnya garuk misalnya tapi kan itu nggak ada dalil nggak ada dasar Ya kalau digigil nyamuk, iya aku diantek gatel. iya nggak ada dasar dalilnya itu kembali ke ini ya mungkin saja kita bisa ya bisa nyumput lah kalau dari pandangan manusia mah bisa bermanipulasi lah gitu ya dari pandangan manusia mah bisa lah tapi kalau pandangan malaikat mah nggak Bisa ya, walaupun besar Ya. jarak itu kelihatan. terbiasa licik lah gitu sebesar sekecil apapun lah perbuatan itu ya gitu. Kelihatan Gatal. Bukan. nah ini di surah Al-Infitor ya ayat 10 sampai 12 Kiroman katibin ya lamun nama tafalun tuh. Sering dibaca ya namanya padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah ya. Kiroman katibin ya lamun nama tafalun dan mencatat pekerjaan itu Itu cari itu. mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan Umbah. Gelap itu umbah. Ya, mau pakai yang ini. nah itu ya di surah Al-Infitor Allah mengatakannya untuk mengingatkan kita inilah nah ini ada buah-buah iman kepada malaikat ya. Bahwa manusia bisa saja nyumput ya melindungi dirinya dari perkataan orang lain tuh ya tapi nantinya akan tetap dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Nah, yang pertama, buah iman kepada malaikat, yakni mengetahui keagungan Allah. Ya, Allah menciptakan malaikat, tujuannya untuk apa ya? Kekuatan dan kekuasaannya, karena kebesaran makhluk pada hakikatnya menunjukkan keagungan Khalik ya. Menunjukkan keagungan penciptanya gitu. Iya. Nah, contoh misalnya ya no nyiptakan HP hebat lah gitu lah gitu. Hebat ya menciptakan HP bisa kieu lah HP itu gitu. Orang Israel ini. Ya nggak semuanya. Sebagian. Hah? Sebagian. Iya, sebagian. Nggak semua produk ini produk Israel HP mah. HP produk nama produk Jepang, itu produk terus Kristen emang. Korea aja. HP nama itu Iya. lah apa namanya model. Ya Nokia itu mah jelas. Itu mah
nggak usah dibeli we. Nokia Nah, merek apa? Nokia ya itu mah ya Tapi bagus Nokia. nggak usah dibeli we kalau boykot mah. Itunya apanya model iya namanya gitu. WA gitu benernya gitu ya. Advan kan tuh produk Indonesia. Advan produk Indonesia tuh HP. Ada yang tabletnya kalau nggak salah. Nah. Tapi kalau ganti kan YouTube kita YouTube kan karena kan Iya, Israel, produk. Pak. ya dah, itu mah ada gimana lagi pak, kan ini masalahnya ketika kita berjihad di internet kan tuh mulia gitu YouTube paling kan. Berjihad YouTube itu kan diantaranya ya gak mesti dengan senjatanya berbentuk senjata fisik gitu ya, tapi ini kan internet ini sebuah jihad sebenarnya. Internet ya. Nah, enak kita nggak gimana lagi kalau misalnya nggak melawan mereka dengan internet. Mereka kan banyak sadap-sadap lah di nomor teh kan disadap, di kadang diblokir semua gitu. Kita jihad lewat internet, lewat dakwah ini kan gitu. Sebelum kita disadap gitu. Sebelum diblokir lah gitu bahasana gitu ya. Ini juga ada salah pak, berapa kali blokir ya pak, ada salah kan bisa dibuka deh gitu. Alhamdulillah di internet itu ketahui lah saya mah, tapi saya alhamdulillah bisa dibuka deh gitu, saya gitu. Ada salah berapa kali di blokir pak. pasang itu ya. Ya itulah jihad. Ya itu mah dalam hal dunia misalnya kan gitu, kita bisa takjub ya gitu, bisa hebat ya lah nu ngajian HP lah gitu, nu boga cincin lah gitu kan, nu punya emas lah gitu kan, itu bisa kita takjub gitu ya. Tapi terkadang terhadap ciptaan Allah kita jarang takjub ya gitu. Ini terhadap gunung-gunung gitu ya, laut ya, atau langit ya yang 7 lapis kita jarang takjub gitu. Biasa-biasa we gitu. Padahal itu yang lebih kita harusnya tuh ya lebih kita sadari gitu. Begitu juga Allah menciptakan malaikat. Allah menciptakan malaikat sehingga kita takjub. Inilah bagaimana Allah menciptakan malaikat ya dari cahaya ya. Iya. Yang kedua, menimbulkan sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perhatiannya kepada manusia. Perhatian Allah itu ya yang terbesar ya gitu. Allah itu perhatian kepada kita gitu. Ya. Iya, kasih makan gitu ya. Jadi yang kita hisap udara kan. Udara. Oksigen cok kayaknya nggak ada oksigen botol Ya. berapa harus sakit. Rek iman, rek kafir oke dikasih makan ya. Kasih udara gitu ya. Ya, perhatian kepada manusia gitu. Yang kafir lebih banyak kadang-kadang. Sehingga menugasi malaikat untuk memelihara, mencatat amal-amal mereka dan berbagai kemaslahatan yang lainnya. Ya, kalau orang kafir tapi kalau berbuat baik tapi gak dapat pahala berarti. Enggak. Indonesia besar gunung mengeluarkan uang banyak. Kajian si pemain bola itu sedekah dong mau dapat pahala gitu. Yang sedekah ke Islam mah nggak akan. Pemain bola kita yang kafir gitu itu. Ya, enggak Islam gitu ya. Kalau yang disebut non-Muslim disebut kafir itu benar gitu. Iya. Benar Kristen, Iya. Hindu, Buddha. Surat itu Al-Bayyinah. Al-Bayyinah ya. Terus surat Al-Bayyinah. Bilangin ya.
Al-Bayyinah lam yakun alladziina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munafikin munafikin wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. nggak akan masuk surga gitu kan. Iya itu jelas tuh. Al-Bayyinah Jepang panjang mah surat. pendek. Al-Bayyinah pendek kan 8 ayat. Al-Bayyinah pendek 8 ayat. Udah ya yang waduka panjang itu kan. Alam Nasroh misalnya. Sholat etai. Apa Itu pendek ya, ya harusnya mah pendek Iya, dengan karena- panjang menurut kita gitu. Panjang itu menurut kita gitu. Atorik panjang padahal pendek kan seberapa baris lah gitu. Atorik mah kan menurut kita panjang gitu. atau inah ya ada pondok kan. Eh, 3 ayat. udah biasanya kan tahu gitu. Jadi mau rada panjang sehingga ala-ala dianggap panjang padahal itu pendek tuh ala-ala. Kayak kalau ada yang sholat ya Musa alaihi wasallam itu batal tuh nyambung gitu. Ya kalau ada yang nyebut Musa kan itu Nggak ada dalilnya. Kalau misalnya kita ya, apa yang nyambutnya itu batal. ya yang nyambung misalnya di sebelum ruku misalnya lah Ya. kan suhufi Ibrahim wa Musa misalnya dia jawab alaihi salam, nggak ada dalilnya, nggak ada. Tapi batalnya itu. Ya nggak ada perkataan itu ya bisa jadi lah gitu. Di Kalau luar itu kan di luar rukun ya. ya Rukun bisa jadi enggak, batal. sunat enggak. Eh, Jadi kalau sholat kan ada rukun ada sunatnya kan. ya. Kan kadang-kadang nyambung gitu tapi lama-lama sedikit nggak ada. Berarti udah tahu ya, tadinya nggak tahu mungkin ya. Tergantung keilmuannya sih, ada yang Tahu nggak gitu. tahu, ada yang emang jahil ya. Jahil itu Tarik. kan ada tingkatan pak. Ya baru tarik gitu kan. Eh, Orang tua. Ya mungkin belum berpengalaman, belum tahu ilmunya. Iya. Jahil itu kan ada itu jahil tidak mau menuntut ilmu, ada jahil yang emang belum sampai ilmunya gitu. Kalau jahil belum sampai ilmunya ya itu masih dimaklumi lah. Ya. Tapi kalau sudah sampai ilmunya tidak mau belajar kayak teman harusnya. Kan jahil itu adalah ya murokab lah gitu, bahasa kita mah jahil murokab lah gitu Ya. ya. Terus yang ketiga, adanya rasa cinta kepada para malaikat karena ibadah itu. Rasa cinta pada malaikat ya. Cinta malaikat kan di surah itu apa Al-Baqarah itu ya. Ya, berapa itu? Al-Baqarah itu sebelum ayat tentang Sulaiman teh ya, terus ya Batabau umat tatus sayatin ukla. Itu makan tentang Sulaiman teh 102. Berarti tentang 102 gitu ya. Ya 102 bener. Ayat tentang Sulaiman kan Batabau umat tatus sayatin itu alam mukif Sulaiman tuh ya. Nah, masih ada waktu Apa? itu mesti kepanjangan. setengah dua si janting Malu-malu cian udah. udah panas lagi dah. Tuh panas tuh. Ini jangan cair. Fa'inallahu aduwwal kafirin. Itu fa'inallahu aduwwal kafirin. Oh iya 98 ingat saya. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikal fa'innallaha aduwwal kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh
Allah, malaikat-malaikatnya disebut nih. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, khusus ya, Jibril dan Mikail. Maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Jadi kalau kita membenci malaikat itu udah dimusuhi oleh Allah ya. Di perang Israel gitu. Nah itu ada ya sebagian lah kaum apa lupa lagi saya tuh, yang mereka itu mengingkari keberadaan malaikat ya. Orang sesat lah, mereka itu mengingkari keberadaan malaikat, disangka malaikat itu bukan apa, bukan makhluk, disangkanya itu kekuatan lah itu. Jadi kalau misalnya orang yang dibantu oleh malaikat itu namanya kekuatan si Gadi ya, di Naruto lah gitu lah, sekarang Naruto ya gitu ya, kekuatan lah gitu, sehingga kekuatan shinobi lah gitu sangkanya gitu gitu, nah, jutsu lah gitu lah gitu. Jadi disangkanya itu mah jutsu, lain malaikat sama gitu, padahal itu ada malaikat yang membantu. Ini disangka nama jutsu gitu kan, padahal malaikat itu ya, yang membantu ya, sanes ya, jurus ibu bayangan tuh ya. Ya, itu justru itu malaikat yang senantiasa membantu manusia, membantu Palestina sekarang juga termasuk ya, untuk memerangi Yahudi gitu. Naksos ya. Hah? Naksos. Membantu itu mah beda deh gitu. Ngirim Malaikatnya membantu manusia, jadi sifatnya mereka itu kalau malaikat seperti Nabi Muhammad sedang berperang gitu ya, bantu ya. dibantu oleh malaikat Perangnya supaya menang gitu. Ya. Kan itu ada orang yang memakai baju putih-putih lah, serba putih ya, itu dijelaskan oleh Nabi itu adalah malaikat. perang Badar ya, atau menang perang. Ya. Kalau perang Uhud itu karena eleh kan rampasan ya, rebutan harta rampasan jadi eleh tuh orang Islam. Perang Uhud mendahulukan harta rampasan. Nah itu ada ya kelompok orang, makanya gitu kalau nonton film-film Jepang gitu, seolah-olah ada emang mereka nggak percaya malaikat, orang-orang kayak gitu, penyembah matahari lah gitu, penyembah matahari, mereka tuh kayak gak percaya malaikat karena ya mereka percaya punya jurus lah gitu. Jadi manusia itu punya jurus tertentu lah gitu, kumaha gitu lah gitu, padahal itu teh malaikat yang membantu. Orang Jepang dewana dewa matahari ya. Iya, Buddha banyak di antara mereka. Thailand, Iya, Buddha. Cina ya Buddha Kanggucu. Iya. Miliar, sak miliar ya. Iya itu. Jepang Shinto juga banyak. Tapi yang Islam gimana? Rajasthan ya. Nah, mereka itu orang-orang yang tidak percaya malaikat teh, tidak percaya kitabullah kan dianggapnya itu di surah tadi kan, surah Al-Baqarah 89 tuh. Makanya disebut aduwwul lil kafirin ya, Allah itu kan musuh orang-orang kafir ya. Tidak percaya kitabullah kan mereka itu, sunnah ya, dan para ulama ya, karena kan sudah dijelaskan bagaimana malaikat itu ada gitu ya. Nah itu masih panjang sebenarnya nih buah iman kepada malaikat, ini ada di buku ya. Terus kitab Allah. Makanya halamannya ya, apalagi saya halaman berapa ya, Murojaah sampai halaman
Oh, masih banyak nih ya. Sak kata Sunda. Sastra pelajaran sastra Jawa, sastra Sunda Belajar. sastra. Kalau di Jawa sastra Jawa, di sastra Sunda ya. Ramonanya. Mana sih? Sedang kasar. Oh, ini halaman 276. 276 nih ya. Tuh, ini ada nih. Ya, pertama kan mengetahui kebesaran Allah, kedua rasa syukur gitu ya. 3 cinta kepada malaikat ya. 4 berusaha untuk mampu menyamai para malaikat dalam amalan. Maksudnya kita berupaya sekuat mungkin, sebagus mungkin amalan kita gitu ya. Ya, kita harus berusaha itu. Seperti ngaji kan, ngaji itu udah tunduh gitu. Rintangannya tunduh gitu ngaji mah apa. Malam hari mau tunduh terus pada legut sampai jam 9 kan. Malam kadang kan capek terus pulang damel gitu. Tunduh itu rintangannya. Kamu siang juga kadang tunduh naik. Insyaallah. Tapi itulah bagaimana beramal itunya. Harus sebagus mungkin. Sebagaimana malaikat kan, mereka taat terus, malaikat mah tidak pernah maksiat. Jadi kita harus menyamai itu. Ya setidaknya berusahalah sekuat mungkin ya. Berusaha untuk beramal soleh. Mas. Di mana malaikat itu tidak pernah jemu ya, tidak pernah merasa letih dalam beribadah kepada Allah. Ya, sekarang yang kelima, timbulnya kesadaran ya. Timbulnya kesadaran yang tinggi dengan adanya keyakinan pada malaikat Raqib dan Atid ya. Jadi timbul kesadaran kita ya, bahwa mereka selalu di samping paruh ya tuh teh. Jadi malaikat Raqib dan Atid itu selalu berada di samping manusia ya. Pundak kanan, pundak kiri katanya bener gitu. Ya itu mah kira-kira sih situ. Kayaknya kira-kira mungkin ya. Ini malaikat itu mencatat setiap perbuatan dan ucapan yang dilakukannya. Dengan demikian tidak ada yang akan diperbuat oleh seorang mukmin kecuali amal soleh dan amal yang mulia, termasuk ucapannya juga ya. Jadi ucapan yang kita lontarkan ya, bukan hanya nyeri hatekeun ka jomi gitu ya. Kalau misalkan lahir, kalau kita mengeluarkan ucapan yang jelek sanes nyeri hatekeun ka jang, tapi ka malaikat juga ya. Kalau nyebut setan itu kumaha orang sok ambek ini. Ya itu juga dicatat nyebut kasar, nyebut jorok, catat lah gitu ke malaikat tuh kayak catat. Maka
harus hati-hati itu lah gitu. Kena mulutnya. Ya itu lisan tuh paling bahaya itu ya, lisan. Insya Allah. Pertama di iya kan lisannya. Iya lisan. Kena iya tangan, kaki. Iya. Kena melangkah kemana kaki. Dan yang keenam, berusaha untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang dikhawatirkan akan menjadikan malaikat benci atau tidak suka. Karena malaikat kan bisa tersakiti. Terutama bila seseorang mukmin melakukan dosa besar. Tuh. Ya. Termasuk juga seperti malaikat tidak akan masuk dalam sebuah rumah yang ada patung ya, gambar-gambar gitu ya. Gitu ya. Iya. Gambar Iya. manusia tuh kayak punya tuh gitu. Ya patung ya, kalau foto-foto mah masih inilah, masih ada kenangan waktu sudah anak. apa namanya, foto mah masih bisa dimaklumi ya.